Jadi batu semacam batu kerikil, tapi batu ini memang saya sudah pernah tanya sama salah satu kontraktornya yang bangun jalan ini. Itu mereka bilang bagus sekali. Kita lihat ini ada di distrik Indawa. Jadi dari gunung di atas ini nanti dia akan seperti ini. Kita lihat di bawah ini apa namanya, batu-batu ini yang sudah dihaluskan. Batu ini bagus sekali. Apa namanya? Katanya apa namanya, batu-batu ini kalau dipakai dicampur dengan aspal, maka itu dia akan membuat aspal itu bisa tercampur dengan sempurna. Jadi apa namanya, perlekatan aspal dengan batu itu akan terjadi dengan baik, dengan sempurna, sehingga aspal yang dihasilkan itu aspal yang bagus sekali. Maksudnya jalan yang dihasilkan itu jalan yang bagus sekali. Ini jalan akan besar sekali ya. Kita akan lihat ini sekitar apa namanya, bisa ya 10 meter ya. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi luar biasa ya. Saya sedikit lagi. Ini nanti di depan kita sudah langsung ketemu dengan aspal. Jadi ini tidak sampai dari tempat yang tadi saya videokan, tidak sampai 5 kilo. Ini kita akan ketemu dengan aspal lagi di depan. Ada pelebaran jalan ya. Sisa ini saja. Kalau apa namanya ini selesai, dan ada sebagian lagi di setelah distrik Maki, ada namanya distrik Beam. Sisa di situ dengan yang di sini, maka jalan seluruh penghubung mulai dari kota Tiom sampai ke kota Wamena itu sudah tersambung dengan jalan yang aspal ya. Ini jalan akan lebar sekali. Indah sekali. Di sini Anda tetap harus menggunakan apa namanya, handle atau menggunakan 4-wheel drive. Lihat. Ini kan jadi maksudnya saya, jalan terindah di dunia itu tuh bukan cuman aspalnya atau bukan cuman jalannya secara fisik jalan, tidak, tapi dengan pemandangan-pemandangan yang ada seperti itu ya. Karena kita manusia boleh bikin jalan yang bagus, tapi kalau alamnya tidak bagus juga sama saja. Jadi sebenarnya yang buat jalan itu bagus karena alamnya. Begitu. Karena alamnya memang sudah indah. Sudah apa namanya, kalau alam itu kan ciptaan Tuhan. Jalan kan ciptaan manusia. Jadi ciptaan Tuhan yang sudah indah, baru kita bikin jalan di situ. Nah, berarti akan menjadi jalan yang terindah di dunia kan? Nah, ini kan kita sudah sampai di aspal ini. Tadi jalan yang tadi mulai kita lepas aspal sampai di sini tidak sampai 5 kilo, mungkin 3 kilo lah. Baru kita ketemu aspal ya. Apa namanya, kita sudah ketemu aspal. Ini sepanjang jalan ini kita akan aspal seperti ini. Jadi apa namanya, kalau saya bilang jalan terindah di dunia, masuk akal. Begitu ya. Kita sepanjang perjalanan kita akan ketemu dengan trek mobil yang lain juga. Itu mereka sedang membangun apa namanya, jalan ya. Jadi mudah-mudahan dalam tahun ini ya, mungkin sekitar bulan-bulan Oktober, November, Desember, Natal tahun ini kita sudah menikmati jalan yang halus, mulai dari apa namanya, Wamena sampai ke Tiom, atau Tiom sampai Wamena. Karena apa? Pak Bupati Lanijaya ingin agar masyarakatnya itu memang menikmati hasil pembangunan. Selain dari saya apa namanya di bidang kesehatan, tapi ada kepala dinas PU yang juga mengerjakan jalan yang luar biasa. Ada ibu kepala dinas yang juga luar biasa mendukung pelayanan kesehatan, baik kami yang ada di rumah sakit maupun juga puskesmas. Nah, seperti itu. Dan ya, saya sambil jalan ini saya memberikan kesaksian, bupati saya sungguh luar biasa. Bupati yang saya bilang bupati yang hebat. Karena apa? Beliau sangat memperhatikan rakyat. Ini jalan sudah seperti ini. Apa namanya, masyarakat menikmati jalan yang bagus ya. Hanya sedikit saja jalan yang belum diaspal, sedikit saja. Mungkin saya bilang ya 10-15% ya.
paling banyak 20%, dan itu tahun ini sudah selesai. Kemudian itu dari segi infrastruktur ya, jalan dan jembatan. Itu juga dari kesejahteraan masyarakat. Setiap kepala keluarga itu mendapatkan 4 juta loh, Bapak Ibu, bantuan dari Pak Bupati lewat namanya program Lani Jaya Mandiri. Kemudian ada Lani Jaya Cerdas. Lani Jaya Cerdas itu seluruh mahasiswa itu mendapatkan bantuan dari pemerintah itu sebesar 500.000 per bulan untuk biaya studi mereka. Itu untuk biaya studi ya, tapi studi akhirnya juga nanti akan dibantu. Terus rumah kontrakan juga akan dibantu, biayai oleh pemerintah daerah, oleh Lani Jaya Cerdas. Rumah kontrakan itu dibayar oleh program Lani Jaya Cerdas. Sampai ke studi akhirnya mereka lulus. Diharapkan lewat program Lani Jaya Cerdas ini dapat membentuk calon generasi penerus Lani Jaya yang hebat. Dan tentunya bukan cuman pembangunan Lani Jaya yang diharapkan nanti akan lakukan oleh mereka-mereka yang merupakan calon penerus ini, tapi mereka juga calon penerus pembangunan Papua, begitu ya. Jadi sungguh luar biasa. Kita lihat ya. Ini di depan kita juga ini namanya distrik Maki ya. Ini sudah ditaruh nih kerikil-kerikil untuk pembangunan jalan menggunakan aspal itu. Jadi kita ini ada di Jembatan Maki, distrik Maki atau kecamatan Maki ya. Jadi teman-teman, orang boleh bilang, kalau saya boleh sampaikan bahwa sebagai orang Lani Jaya sangat bersyukur. Karena apa? Hampir semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Seperti itu. Boleh dibilang hampir tidak ada orang yang lapar di Lani Jaya. Dan juga hampir juga tidak ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat. Semua bisa berobat, baik itu di puskesmas maupun dia ke rumah sakit, yang kebetulan rumah sakit ini saya pimpin. Namun bila mana di rumah sakit saya yang sudah tersedia juga dokter-dokter spesialis dasar seperti penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak, spesialis kandungan, tapi juga setelah dari rumah sakit kami di daerah yaitu di Lani Jaya, kami juga masih bisa merujuk keluar ya. Jadi seperti inilah saya boleh menyaksikan pembangunan yang luar biasa, baik bidang kesehatan, pendidikan maupun juga infrastruktur di daerah, dan yang terakhir juga membangun kesejahteraan bagi masyarakat Lani Jaya. Tadi program Lani Jaya Mandiri itu diharapkan dengan bantuan dari pemerintah, masyarakat dapat terpacu untuk memiliki usaha pribadi mereka. Jadi apakah itu melalui kios, apakah itu berusaha bertani, atau apakah itu mereka membangun koperasi, seperti itu. Jadi ini merupakan pemacu saja, untuk memacu semangat masyarakat agar memiliki semangat wira swasta. Oke, demikian saya akan lanjut. Ini kita lihat, kalau teman-teman ke distrik Maki bisa lihat bunga-bunga di pinggir-pinggir jalan yang begitu indah ya. Kita lihat ini bagus sekali ya. Sepanjang perjalanan Anda akan melihat bunga-bunga yang cantik lah di tengah perjalanan Anda. Jadi tidak akan bosan. Anda bisa menikmati perjalanan yang begitu menyenangkan lah ya. Yang belum pernah ke Papua, bolehlah jalan-jalan ke Papua. Tapi pasti Anda juga tertarik untuk jalan-jalan ke Lani Jaya. Oke, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Wamena. Wah.